Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya sedang berada di farm CTHI. Nah, para Sobat Tani, jika melakukan penanaman bawang merah, menggunakan penerapan apa nih? Bibitnya disunat atau dipeges atau langsung saja ditanam umbi utuhnya. Nah, sepertinya kita belum tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan antara disunat dan tidak disunat, atau dipeges atau tidak dipeges. Nah, untuk terkait hal tersebut, mari kita bicarakan dengan pakarnya, karena di farm CTHI kebetulan sedang dilakukan penanaman, dan kita tanyakan wawancara kepada pakarnya apa sih kelebihan dan kekurangan antara umbi yang dipeges dan umbi yang tidak dipeges. Halo Sobat Tani, kali ini saya sudah sedang bersama dengan Bapak Syahuri Ahmad. Kita akan menanyakan terkait bagaimana penanaman bawang merah di farm CTHI. Nah, kalau boleh tahu sekarang bibit yang digunakan, varietas yang digunakan dalam penanaman bawang merah kali ini itu varietas apa, Bapak? Ini jenis kalau di sini dikenal bawang tajuk ya, bawang kapuran. Bawang tajuk ini saya beli bibitnya dari Bos Hendy, dari tajuk GY. Nah ini, nah umurnya menurut informasi yang saya terima dari Bos Hendy, ini waktu saya ambil umur 3 bulan. Namun saya coba, saya tanam 3 hari belum bior, jadi anggap 1 minggu baru tumbuh. Saya anggap waktu itu kenapa nggak langsung saya tanam, saya jaga ini juga harga pasaran kan lagi jatuh-jatuhnya, sehingga saya pending. Sehingga dari kedatangan bibit sampai per hari ini kurang lebih 2 mingguan lebih sedikit ya. Berarti disimpan dulu ya, Pak? Ya, disimpan dulu. Jadi sekitar ya 3 bulan setengah lah ya, 3 bulan setengah. Simpan dulu sambil kita mempersiapkan lahannya. Karena kan kemarin lahannya sudah dibalik, kemudian sudah di treatment, sudah kasih kapur, pH-nya sudah stabil di netral, kemudian dilakukan perataan tanah, dan hari ini dilakukan penanaman ya. Jadi genap kalau hari ini kurang lebih ya 3 bulan setengah, 3 bulan setengah lebih sedikit lah untuk umur bibit ya, umur dormansi maksudnya, umur dormansi, umur bibit ini diandang. Kan bibit itu sebelum ditanam kan itu dikasih kapur kemudian diandang. Kalau bibit kapuran ya disebut kapuran karena dikapur ya. Kalau bibit Probolinggo itu biasanya lakukan pengasapan bukan dikapur. Sama-sama baik ya, sama-sama baik. Dikapur juga supaya jamur tidak ada, karena kapur itu musuh alaminya jamur. Jamur patogen yang membuat busuk, nah ya, membuat busuk, membuat penyakit di bawang itu. Dengan dikasihkan kapur, maka penyakit-penyakit yang menginfeksi jadinya bawang itu busuk, itu tidak akan terjadi ya, seperti itu. Jadi sama kalau di asap seperti orang-orang di sekitar sini di Probolinggo, pengasapan juga fungsinya supaya hangat, anti jamur juga, dan juga dengan pengasapan kaper atau hama pengganggu bibit ya di gudang itu akan diminimalisir seperti itu. Bukannya tidak ada, tapi diminimalisir. Begitu ya. Kalau boleh tahu kenapa Pak berganti dari varietas batu ke varietas tajuk? Enggak, di sini kita hanya riset saja, riset ya, penelitian. Jadi kita mau ambil yang terbaik ya. Kita ambil yang terbaik dari yang baik. Bukan ini mendiskreditkan bawang tertentu, bukan. Semua bawang baik ya, sesuai agroklimatnya, sesuai ketupatnya. Apa ketupat? Keadaan, waktu, dan tempat ya, sesuai ketupatnya. Jadi kalau kita tidak sesuai waktunya, tidak sesuai tempatnya, bisa jadi tanaman yang kita tanam tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, seperti itu. Kalau ya, kalau boleh tahu sekarang jarak tanamnya pakai jarak tanam yang berapa, Bapak? Nah, sekarang kemarin saya delegasikan ke Pak Bos itu untuk 2018. Tapi realisasinya berapa, Le?
Oke, sama ya, 18, 20. Jadi 20 ke panjang bedengan, Bedengan. lebar bedengannya 18. Oke, terima kasih Le infonya. Kenapa menerapkan jarak tanam seperti itu, Pak? Begini, kita harus antisipasi tentang alam ini. Saat ini sih masih kemarau, tapi siapa tahu selang beberapa hari kemudian atau minggu depan terjadi hujan. Nah, kalau terjadi hujan dalam arti ini adalah musim penghujan, jarak tanamnya terlalu rapat, maka akan riskan. Sirkulasi udara di dalam tanaman, di sekitar tanaman, bila mana tanaman itu sudah umur 1 bulan, maka terlalu rapat. Dan itu terjadi banyak masalah. Ya, nanti akan banyak jamur, akan banyak sekali karena terlalu rapatnya sehingga hama pun suka bersembunyi di sana. Kelembapannya juga tinggi ya Pak ya? Kelembapan tinggi sehingga penyakit. akan memicu banyak penyakit. Nah, kita kembali lagi ke bibit ya, bibit tajuknya. Ini kalau boleh tahu menurut Bapak Syahuri, bibit yang bagus itu seperti apa? Bibit yang bagus ya, maaf sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di Facebook juga, bahwa bibit itu harus benar-benar tua, ya benar-benar tua. Tua dalam arti apa? Jadi tua dalam saat tanaman itu dibudidayakan, dipanennya di umur di atas 55. Kalau bisa 60 bagus, itu dataran rendah. Tapi untuk dataran tinggi biasanya 75 bahkan sampai 90 hari. Kenapa dataran tinggi lebih mundur? Karena kadar air tinggi dan dia bahkan banyak kabut nih, banyak nitrat sehingga kecenderungan masa vegetatifnya itu lebih panjang dibanding generatifnya seperti itu. Nah, ini kalau boleh tahu Pak Huri ini menerapkan penanaman bawang merah ini disunat bawangnya atau tidak Pak? Atau langsung umbinya tidak usah diapa-apakan, cukup umbi yang sudah dikapur, sudah disimpan, ditanam atau bagaimana? Oke, untuk saat ini saya tanam tajuk ini itu tidak melalui peges, tidak melalui sunat ya. Karena saya anggap bahwa bibitnya ini tua, jadi tanpa disunat pun sudah oke ya, sudah bisa tumbuh, insya Allah sudah bisa tumbuh nanti. Tapi memang agak lama. Kalau seandainya dibanding dengan umbi yang disunat atau dipeges, itu cenderung yang dipeges lebih tumbuh lebih cepat, lebih seragam, lebih seragam, lebih serempak seperti itu. Cuma kalau yang dipeges itu biasanya ada efek samping. Apa? Bila kita peges, kemudian kita tanam, kemudian besoknya kita lakukan penyepraian herbisida pratumbuh ya, itu nanti efeknya akan kena mata tunas herbisidanya, sehingga begitu tumbuh di minggu pertama, pucuk tanaman bawang merah ini, pucuk daunnya ini akan melunter, tapi tidak dari bawah, tapi hanya di pucuk-pucuk. Di pucuknya saja. Dan itu terjadi stres antara 7 sampai 10 hari. Tapi kalau nggak dipeges, itu akan aman-aman saja, seperti itu. Kekurangannya hanya lama ya Pak ya? Ya, untuk membuktikan, nanti kita coba, kita lakukan riset, ya, kita lakukan penelitian, mana itu yang semua nggak dipeges, ada beberapa umbi yang nanti kita lakukan pemegesan dan kita tanam nanti bersamaan dengan tanaman-tanaman yang tidak dilakukan pemegesan. Nah, ini ada dua kelompok ya, kelompok bawang merah. Ini tadi diambil dari lahan karena banyak tanah maka dicuci. Oke. Ini bawang yang tidak mengalami pencucian dan ini masih ada di karung, tadi diambil. Dua-duanya kita coba peges seperempatnya. Seperempat ya, maksudnya dari ujung itu. Seperempat mana ini tadi? Nah, ini. Kita coba peges. Ini cara peges tidak ya, sampai setengah ya, seperempatnya saja. Nah, segini ya. Ini mata tunasnya sudah terlihat. Makanya biasanya kalau ini yang kita tanam, kemudian besoknya kita lakukan aplikasi herbisida, maka herbisida akan mengena mata tunas. Dan ini bila tumbuh, maka daun bagian pucuk itu akan melunter. Nah, melunter itu maksudnya apa? Keriting sedikit ya. Oke, kita coba peges.
Tidak perlu banyak, segini saja, seperempatnya. Nah, tadi sudah dilakukan penerapan pemegesan ya oleh Bapak Huri. Nah, selanjutnya kita akan melakukan riset dengan cara menanamnya dan kita akan lihat beberapa hari kemudian. Mungkin sudah terima kasih nggak Pak ya atas wawancaranya. Sama-sama, terima kasih. Ya, sukses selalu. Menanam selanjutnya. Nah, ini yang tidak dilakukan pencucian ya, kita akan tanam di bedeng nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4. Sudah dikasih tanda ini. Ini Pak Bahri. Nah, ini yang tidak dilakukan pencucian. Ini yang sudah dipeges dan sudah dilakukan pencucian. Ini di bedeng nomor 3 kita tanamnya ya. Di sebelah bedeng yang tadi tidak dilakukan pencucian. Ya, dicuci itu Pak, itu dari lahan. Nah, nanti setelah penanaman ini kita akan tunggu beberapa hari, mungkin 7 hari ya, untuk melihat bagaimana tumbuhnya dari penanaman ini, karena memang di sebelah-sebelahnya ini tidak dilakukan pemegesan dan setelah ini beberapa hari kemudian akan disemprot oleh herbisida. Jadi kita lihat bagaimana pertumbuhan dari daun bawang merah ini. Halo Sobat Tani, kita kembali lagi di Farm CTHI. Nah, sekarang bawang merah di Farm CTHI ini sudah berumur kurang lebih 1 minggu. Nah, konten yang kemarin kita membahas terkait pemegesan, mana umbi yang tidak dipeges dan umbi yang dipeges, apa sih perbedaannya? Kalau Sobat Tani ingat, kemarin pada bagian bagian baris ini merupakan umbi yang dipeges namun tidak dicuci, tidak dilakukan pencucian terlebih dahulu. Sedangkan yang di bagian ini satu baris ini merupakan umbi yang dipeges namun dilakukan pencucian terlebih dahulu. Nah, ini sudah bisa dilihat ya. Dari kedua ini terlihat perbedaannya bahwa umbi yang dipeges dan dilakukan pencucian itu pertumbuhannya lebih subur dibandingkan umbi yang tidak yang dipeges namun tidak dilakukan pencucian. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan dari umbi yang dipeges dan tidak dipeges? Jadi ini keseluruhan di Farm CTHI ini umbinya tidak dipeges ya Sobat Tani. Bisa kita lihat bahwa umbi yang dipeges ini memang pertumbuhannya lebih seragam. Jadi bisa dilihat ya, ini satu baris ini seragam. Ini merupakan yang dipeges, sedangkan yang tidak dipeges pertumbuhannya kurang seragam. Sedangkan yang dipeges ini terlihat pertumbuhannya seragam. Nah, hal ini bisa terjadi karena memang dari penanaman, jika kita ditujukan untuk pertumbuhan yang seragam, sebaiknya para Sobat Tani dilakukan pemegesan terlebih dahulu. Memang akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan umbi yang tidak dipeges. Nah, untuk perbedaannya yang kedua, kenapa tidak seragam untuk umbi yang tidak dipeges? Karena umbi yang tidak dipeges, pertumbuhan akarnya akan terlebih dahulu tumbuh ya. Jadi akarnya otomatis akan lebih kuat karena pertumbuhannya maksimal. Sedangkan umbi yang tidak dipeges ini pertumbuhan akar dan tunasnya itu terjadi secara bersamaan sehingga bisa menjadi penyebab dari pertumbuhan yang umbi yang dipeges itu akan menjadi seragam dibandingkan yang tidak dipeges. Nah, para Sobat Tani, jika melakukan pemegesan atau menanam umbi bawang merah dengan dilakukan pemegesan atau penyunatan, maka sebaiknya melakukan penyemprotan herbisida sebelum melakukan penanaman. Sedangkan jika para Sobat Tani menanam umbi bawang merah dengan tidak dipeges, itu boleh melakukan herbisida baik sebelum penanaman maupun setelah penanaman. Nah, mengapa demikian? Karena jika nanti para Sobat Tani memeges atau menyunat umbi bawang merah, kemudian pada saat setelah penanaman itu disemprot herbisida, itu akan berpengaruh pada mata tunas atau berpengaruh pada pertumbuhan lanjutannya, yaitu pucuk daun bawang merah akan melungker atau mengeriting. Mengapa demikian? Karena semprotan herbisidanya nantinya akan terkena ke mata tunas secara langsung. Sedangkan jika umbi yang tidak dipeges, meskipun setelah penanaman dilakukan penyemprotan herbisida, semprotan herbisidanya itu tidak akan mengenai ke mata tunas secara langsung karena masih di dalam umbi.
Namun semua itu kembali lagi kepada kualitas umbi yang digunakan para sobat tani dalam melakukan bibit bawang merah. Jadi jika umbinya berkualitas, mau itu dipeges, mau itu tidak dipeges, nantinya pertumbuhannya akan berjalan dengan baik, hanya beda di perlakuannya saja. Jadi semuanya bergantung pada umbi, dan selain itu bergantung pada penyiraman, intensitas penyiraman setelah dilakukan penanaman, di mana penyiraman tidak boleh telat ya para sobat tani, karena pada saat awal pertumbuhan air dan nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh umbi bawang merah agar pertumbuhannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini bisa kita lihat ya di farm CTHI, ini sudah kurang lebih berumur 1 minggu, namun pertumbuhannya masih belum maksimal. Biasanya ini bisa lebih serentak, bukan lebih serentak ya, lebih serentak dan lebih maksimal pertumbuhannya jika sudah berumur kurang lebih 1 minggu. Nah, di sini masih kurang maksimal pertumbuhannya. Hal ini kita itu memperkirakan bahwa bibit yang kita gunakan ini masa dormansinya masih kurang, sehingga membuat pertumbuhan dari umbi bawang merah ini menjadi kurang bagus ya, atau kurang maksimal. Jadi nanti para sobat tani, selain kualitas bibit, jangan lupa juga masa penyimpanan dan masa dormansinya itu sudah cukup untuk dilakukan budidaya tanaman bawang merah. Saja pembuktian dari umbi yang dipeges dan tidak dipeges pada penanaman bawang merah. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat tani, dan jika sobat tani ingin permasalahan pertaniannya dibahas di channel CTHI, bisa langsung komen di bawah ini ya. Mungkin itu saja dari saya, Fatima SP, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel CTHI. See you guys!